Selamat datang kembali di channel Istri Juga Manusia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Semoga hari-hari Anda selalu diberkahi dan mendapatkan rezeki bentuk apapun. Suasana subuh masih sunyi. Angin dingin berembus pelan, menyusup melalui celah jendela kayu di rumah sederhana Fanny dan Yuan. Cahaya lampu jalan yang redup masih menerangi pekarangan, sementara suara azan berkumandang dari masjid di ujung desa, memecah keheningan pagi. Fanny mengusap matanya perlahan, lalu bangkit dari pembaringan dengan hati-hati agar tidak membangunkan suaminya secara mendadak. Ia menatap wajah Yuan yang masih terlelap di sampingnya. Napasnya teratur dan wajahnya terlihat damai. Dengan penuh kasih, Fanny mengulurkan tangan, menyentuh bahu suaminya dengan lembut. "Mas, sudah subuh," bisiknya pelan. "Ayo bangun, sholat dulu." Yuan menggeliat sebentar, lalu membuka matanya perlahan. Udara dingin membuatnya ingin menarik selimut kembali, tetapi suara lembut istrinya membangkitkan kesadarannya. Dengan mata yang masih berat, ia tersenyum kecil. "Iya, sayang." Gumamnya, suaranya masih serak karena baru bangun tidur. Fanny tersenyum lega melihat suaminya bangkit, lalu beranjak lebih dulu ke kamar mandi untuk berwudu. Ia selalu berusaha menjadi istri yang membimbing keluarganya dalam kebaikan. Meski sederhana, rumah tangga mereka selalu diwarnai oleh doa dan usaha bersama. Beberapa menit kemudian, mereka sudah berdiri berdampingan di atas sajadah. Fanny mengikuti gerakan suaminya yang menjadi imam, suara Yuan terdengar tenang saat melantunkan ayat-ayat suci. Dalam sujudnya, Fanny memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga rumah tangga mereka, memberikan kesabaran, serta rezeki yang berkah. Selesai sholat, Yuan menoleh ke arah istrinya dan tersenyum. "Terima kasih sudah membangunkan aku, sayang." Fanny balas tersenyum. "Mas selalu lelah bekerja, tapi sholat tetap yang utama," ujarnya lembut. Setelah itu, Fanny beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Udara pagi masih terasa dingin, tetapi hatinya hangat dengan ketenangan setelah beribadah bersama suaminya. Sementara itu, Yuan duduk di ruang tamu, membuka ponselnya untuk mengecek pesanan baju yang masuk semalam. Mereka menjalani hidup dengan sederhana, tapi penuh berkah dan ketulusan. Namun, di luar sana, cibiran dan fitnah dari tetangga sudah menunggu untuk menguji kesabaran mereka. Setelah menyiapkan sarapan dan menemani suaminya makan, Fanny bersiap-siap untuk berangkat mengajar. Dengan cekatan, ia mengenakan seragam guru sederhana, merapikan jilbabnya, lalu mengambil tas berisi buku pelajaran. Sebelum pergi, ia menatap Yuan yang masih sibuk di depan laptop, membalas pesan pelanggan. "Mas, aku berangkat dulu." "Ya," ucapnya lembut. Yuan menoleh dan tersenyum. "Hati-hati di jalan, sayang." "Semoga harimu menyenangkan," balasnya penuh perhatian. Fanny mengangguk, lalu melangkah keluar. Udara pagi masih sejuk, embun tipis masih menempel di dedaunan. Ia menaiki sepeda tuanya, mengayuhnya perlahan menuju sekolah tempatnya mengajar. Rutenya selalu sama setiap hari, melewati jalan kecil berbatu dan satu warung sederhana di pinggir jalan, tempat para ibu-ibu berkumpul. Warung itu bukan sekadar tempat belanja, melainkan juga pusat segala gosip di kampung. Fanny sudah terbiasa mendengar bisik-bisik mereka setiap kali melewati tempat itu, tetapi tetap saja, setiap ucapan yang keluar dari mulut mereka selalu menorehkan luka di hatinya. Seperti pagi ini, suara mereka kembali terdengar jelas meskipun ia tidak berniat mendengarkan. "Kasihan ya, si Fanny. Sudah cantik, baik, tapi malah jadi tulang punggung keluarga," ucap seorang ibu dengan nada meremehkan. "Iya, suaminya enak-enakan di rumah. Kalau laki-laki lain sih, pasti sudah banting tulang buat istri," sambung yang lain. "Apa nggak malu ya, kerja keras buat nafkahi suami? Masa perempuan yang capek cari uang, laki-lakinya santai saja di rumah?" Tawa kecil terdengar di antara mereka, seolah yang mereka bicarakan hanyalah hiburan semata. Fanny menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan. Ia ingin menoleh dan menjelaskan bahwa suaminya bukan pengangguran, bahwa Yuan bekerja keras berjualan baju secara online dan sebenarnya menghasilkan cukup uang. Tapi, untuk apa? Mereka tidak akan percaya. Ia menundukkan kepala, mengayuh lebih cepat, berharap bisa segera menjauh dari warung itu. Namun, meskipun suara mereka perlahan menghilang, kata-kata mereka tetap menggema di kepalanya. Setiap hari, ia berusaha menguatkan hati. Namun,
Mendengar cibiran yang sama terus-menerus kadang membuatnya lelah. Ia bukan wanita yang lemah, tetapi tetap saja, hatinya adalah hati seorang manusia yang bisa terluka. Saat tiba di sekolah, Fanny menghela napas panjang, berusaha menghapus semua pikiran buruk. Di depan murid-muridnya, ia harus tetap tersenyum. Mengajar adalah panggilan jiwanya, dan ia tidak ingin suasana hatinya mempengaruhi semangat anak-anak yang ia didik. Namun, di dalam hatinya, ia masih bertanya-tanya sampai kapan ia harus terus bersabar menghadapi cibiran orang-orang yang bahkan tidak tahu apa-apa tentang perjuangannya dan suaminya. Matahari mulai naik ketika Fanny selesai mengajar di sekolah kecil tempatnya mengabdi. Ia merasa lega setiap kali melihat murid-muridnya tersenyum dan memahami pelajaran yang ia ajarkan. Namun, di balik semangatnya dalam mengajar, masih ada perasaan sedih yang tersisa akibat cibiran para tetangga tadi pagi. Dalam perjalanan pulang, Fanny kembali melewati warung tempat para ibu-ibu berkumpul. Ia mencoba untuk tidak memperhatikan mereka, namun samar-samar tetap mendengar beberapa dari mereka masih membicarakan dirinya. Capek-capek kerja, pulangnya masih harus masak buat suami yang cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, ujar seorang wanita dengan nada mengejek. Entah sampai kapan Fanny tahan begitu. Kalau aku sih, sudah dari dulu minta cerai, sahut yang lain, disambut gelak tawa beberapa orang di sekitarnya. Fanny menggigit bibirnya, menahan perasaan. Ia mengayuh sepedanya lebih cepat hingga akhirnya sampai di rumah. Saat masuk ke dalam, ia langsung disambut dengan suara lembut Yuan. "Sayang, sudah pulang?" tanya Yuan, yang sedang duduk di depan laptopnya. Di sampingnya ada beberapa paket baju yang sudah siap dikirim ke pelanggan. Fanny berusaha tersenyum meski hatinya masih berat. "Iya, Mas. Hari ini banyak pesanan." Yuan mengangguk sambil tersenyum. "Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Lumayan. Aku tadi baru saja kirim beberapa paket, terus ada pelanggan baru yang pesan dalam jumlah banyak." Fanny duduk di samping suaminya dan memperhatikan layar laptop yang menampilkan daftar transaksi. Matanya sedikit melebar melihat angka-angka yang cukup besar di sana. "Mas, ini banyak sekali," gumamnya, tak percaya. Yuan terkekeh kecil. "Iya, sayang. Makanya, jangan dengarkan omongan orang. Mereka pikir aku cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, padahal aku juga kerja keras. Cuma bedanya, kerjaanku nggak kelihatan sama mereka." Fanny terdiam. Ada rasa haru sekaligus lega dalam hatinya. Suaminya bukan pemalas seperti yang dikatakan orang-orang. Yuan benar-benar berusaha mencari nafkah, hanya saja cara kerjanya berbeda dengan kebanyakan laki-laki di desa mereka. "Mas nggak pernah cerita soal ini." "Kenapa?" tanya Fanny pelan. Yuan menatap istrinya dengan lembut. "Karena kita nggak perlu menjelaskan apa-apa ke orang lain, sayang. Rezeki kita bukan buat dipamerkan. Aku kerja bukan untuk mereka lihat, tapi untuk keluarga kita." Fanny merasakan matanya mulai hangat. Ia merasa bersalah karena tadi sempat terpengaruh oleh omongan tetangga. Padahal, selama ini suaminya berjuang dalam diam, tanpa pernah mengeluh atau mencari pembenaran. Yuan mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Fanny dengan hangat. "Aku cuma butuh satu hal, sayang," katanya pelan. "Aku butuh kamu percaya sama aku. Kamu adalah satu-satunya orang yang aku ingin mengerti perjuanganku." Air mata Fanny akhirnya jatuh, tetapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Ia menggenggam tangan suaminya lebih erat. "Aku percaya, Mas. Aku selalu percaya," bisiknya. Yuan tersenyum dan mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Itu sudah cukup buatku, sayang." Di luar sana, orang-orang mungkin masih akan terus berbicara. Tapi kini, Fanny sudah tidak peduli lagi. Yang terpenting, ia tahu bahwa suaminya adalah lelaki yang bertanggung jawab. Mereka berjuang bersama, dan itu lebih dari cukup. Hari itu, matahari bersinar terik. Udara terasa panas, bahkan angin yang berembus pun membawa hawa gerah. Fanny baru saja pulang dari sekolah. Seperti biasa, ia melewati warung kecil di sudut jalan, tempat ibu-ibu berkumpul. Sebenarnya, ia ingin buru-buru pulang, tapi langkahnya otomatis melambat ketika samar-samar mendengar namanya disebut. Kasihan si Fanny itu. Suara seorang perempuan terdengar jelas. Capek-capek kerja, tapi suaminya enak-enakan di rumah. Sudah seperti pembantu, tapi masih dibela juga laki-lakinya.
Tiap pagi berangkat ngajar. Sore pulang masih masak dan bersihin rumah. Suaminya ngapain? Rebahan? Main HP? Sahut yang lain, tertawa kecil. Aku dengar katanya jualan online, kata seorang ibu yang suaranya sedikit lebih pelan. Tapi masa iya penghasilan jualan online cukup buat hidup? Paling juga istri yang tetap nombokin. Gelak tawa pecah. Feni menahan napas, dadanya terasa sesak. Biasanya, ia bisa mengabaikan omongan mereka. Namun hari ini, entah kenapa, hatinya terasa lebih sakit dari biasanya. Mungkin karena kalimat mereka semakin keterlaluan, seakan merendahkan Yuan habis-habisan. Suaminya itu pasti pura-pura usaha biar nggak dikatain pengangguran. Tambah seorang ibu yang dikenal paling cerewet di kampung. Kalau memang jualannya laris, kok nggak pernah kelihatan beli barang baru? Kok rumahnya masih gitu-gitu aja? Feni mengepalkan tangannya. Napasnya sedikit gemetar. Ia sudah terlalu sering mendengar omongan seperti ini, tapi hari ini benar-benar menjadi puncaknya. Rasanya ingin membela suaminya. Ingin menjelaskan bahwa Yuan bekerja keras, bahwa jualan online bukan pekerjaan main-main. Namun, ia tahu, tidak akan ada gunanya. Bibirnya terasa kaku, tapi akhirnya ia tetap melangkah pergi tanpa menghiraukan mereka. Saat tiba di rumah, Yuan masih duduk di depan laptopnya, sibuk membalas pesan pelanggan. Beberapa paket sudah tertata rapi di meja, siap dikirim. Melihat itu, hati Feni terasa semakin pedih. Bagaimana bisa orang-orang menganggap suaminya pemalas? Padahal setiap hari ia berusaha sekuat tenaga mencari nafkah dengan cara yang halal? Sayang, sudah pulang? Yuan menoleh dan tersenyum seperti biasa. Namun kali ini, Feni tidak bisa membalas senyumnya dengan sepenuh hati. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa. Yuan menyadari ada yang tidak beres. Ia segera bangkit dan mengikuti istrinya. "Kamu kenapa, sayang?" tanyanya lembut. Feni tidak langsung menjawab. Ia membuka kulkas, mengambil sebotol air, lalu meneguknya perlahan, mencoba menenangkan diri. Tapi percuma. Kata-kata pedas dari para tetangga masih bergema di kepalanya. Akhirnya, ia meletakkan botol di meja dan menatap suaminya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Mas, mereka bilang kalau Mas cuma pura-pura jualan. Mereka bilang Mas nggak benar-benar kerja, cuma numpang hidup sama aku." Yuan terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kamu dengar lagi omongan mereka di warung?" Feni mengangguk. "Hari ini mereka keterlaluan, Mas." Suaranya mulai bergetar. "Mereka bilang kalau jualan online itu bukan pekerjaan sungguhan, kalau kita nggak mungkin cukup hidup dari jualan Mas." Yuan menghela napas, lalu melangkah lebih dekat dan menggenggam tangan istrinya. "Sayang, aku sudah duga mereka akan bilang begitu. Tapi kita nggak perlu membuktikan apapun ke mereka." "Tapi, Mas..." Feni terisak pelan. "Aku cuma nggak terima Mas diremehkan terus. Mas kerja keras. Aku lihat sendiri setiap hari. Tapi kenapa mereka seolah nggak bisa menerima kenyataan itu?" Yuan tersenyum lembut dan mengusap kepala istrinya. "Karena mereka hanya menilai dari apa yang mereka lihat, sayang. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah kita, jadi mereka berasumsi sesuka hati." "Tapi, SSST." Yuan menempelkan jari telunjuknya ke bibir Feni. "Dengar, sayang. Kita hidup bukan untuk menyenangkan orang lain. Kita hidup untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kecil kita. Mau mereka bilang apa, biarkan saja. Yang penting, kita tahu kebenarannya." Feni menatap suaminya, matanya masih dipenuhi emosi yang bercampur aduk. Ia tahu Yuan benar, tapi rasanya tetap sulit untuk tidak terluka oleh perkataan orang lain. "Tapi aku capek, Mas," bisiknya lirih. "Aku capek mendengar mereka bicara seolah-olah kita ini hina." Yuan menarik istrinya ke dalam pelukan hangat. "Aku tahu, sayang. Aku juga capek. Tapi kita harus tetap kuat. Kalau kita lemah karena mereka, itu artinya mereka menang." Feni menyandarkan kepalanya di dada Yuan, merasakan detak jantung suaminya yang tenang. Dalam diam, ia merasa sedikit lebih baik. Setelah beberapa saat, Yuan berkata pelan, "Percaya sama aku, sayang.
Akan tiba saatnya mereka melihat sendiri siapa yang sebenarnya kuat dan siapa yang hanya bisa bicara. Fanny mengangguk pelan. Ia tahu, meskipun hari ini terasa berat, akan ada hari di mana semua ini berubah. Yang perlu ia lakukan adalah tetap bertahan bersama suaminya, dan percaya bahwa kesabaran mereka akan membuahkan hasil. Malam itu, setelah selesai menyiapkan makan malam, Fanny duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Matanya terasa lelah, tapi pikirannya masih melayang ke kejadian siang tadi. Meskipun sudah mengungkapkan ketegasannya kepada para tetangga, hatinya tetap terasa berat. Apakah mereka akan benar-benar berhenti mencibir, atau justru makin mempergunjingkannya di belakang? Yuan yang baru selesai mencatat daftar pesanan baju online duduk di sampingnya. Ia bisa melihat gurat lelah di wajah istrinya yang berusaha tersenyum. "Sayang, kamu kelihatan capek," ujar Yuan lembut. "Kenapa nggak istirahat dulu?" Fanny tersenyum tipis, lalu melanjutkan melipat pakaian. "Aku nggak apa-apa, Mas. Cuma masih kepikiran saja." Yuan mendekat, meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. "Tentang ibu-ibu di warung." Fanny terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku pikir setelah bicara tegas tadi, aku akan merasa lebih baik. Tapi ternyata, perasaan ini masih ada." Suaranya terdengar lirih. Yuan menarik napas panjang. "Sayang, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Kita cuma bisa mengontrol cara kita menyikapinya." Fanny menggigit bibirnya. Ia tahu itu benar. Tapi tetap saja, setiap kali mendengar cibiran orang, hatinya seperti ditusuk-tusuk. "Tadi siang, aku lihat beberapa dari mereka mulai terlihat nggak nyaman setelah aku bicara, Mas," ucapnya pelan. "Tapi aku juga takut mereka malah semakin mempergunjingkan kita." Yuan tersenyum menenangkan. "Kalau mereka masih mau membicarakan kita, biarkan saja. Yang penting, kita tetap jalani hidup ini dengan ikhlas." Fanny menatap suaminya. Ada ketenangan di mata Yuan yang selalu berhasil meredakan hatinya yang gelisah. Tapi kali ini, ia merasa terlalu lelah untuk menahan semuanya sendiri. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca. "Mas," suaranya bergetar. "Aku capek." Yuan terkejut melihat air mata mengalir di pipi istrinya. Ia segera menarik Fanny ke dalam pelukannya. "Sayang," bisiknya, mengusap punggung istrinya dengan lembut. Fanny memejamkan mata, membiarkan tangisnya pecah dalam dekapan suaminya. Ia sudah terlalu lama menahan semua perasaan ini sendirian. Kecewa, sedih, marah, dan lelah menghadapi cibiran yang tiada henti. "Aku sudah berusaha bersabar, Mas. Aku selalu mencoba ikhlas," ucapnya di sela isak tangis. "Tapi kenapa mereka nggak pernah berhenti?" Yuan mengecup puncak kepala istrinya dengan lembut. "Sayang, kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi kita memang nggak bisa memaksa orang untuk berhenti berprasangka." Fanny mengeratkan genggamannya di baju suaminya, seolah takut jika ia melepaskan, maka semua perasaan itu akan kembali menghantuinya. "Aku cuma ingin kita hidup tenang, Mas. Aku nggak butuh pengakuan dari siapapun. Aku cuma ingin mereka berhenti meremehkanmu." Yuan tersenyum kecil. Hatinya terasa hangat mendengar istrinya begitu membelanya. "Kamu tahu, sayang," bisiknya, "aku nggak pernah peduli apa yang mereka katakan. Selama aku bisa membahagiakanmu, itu sudah cukup buatku." Fanny mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata sembab. "Tapi aku peduli, Mas. Aku nggak suka mereka merendahkanmu." Yuan menghapus air mata di pipi istrinya dengan lembut. "Terima kasih karena selalu membelaku, sayang. Tapi kita nggak perlu membuktikan apapun pada mereka. Biarkan waktu yang menjawab semuanya." Fanny menghela napas panjang. Ia tahu suaminya benar, tapi terkadang ia berharap bisa menghentikan semua cibiran itu lebih cepat. "Apa kamu menyesal menikah denganku, sayang?" tanya Yuan tiba-tiba, suaranya lembut tapi serius. Fanny menatap suaminya dengan mata terbelalak. "Tentu saja enggak, Mas. Aku bersyukur bisa jadi istrimu." Yuan tersenyum, lalu mengecup kening istrinya sekali lagi. "Kalau begitu, itu saja yang penting. Yang lain biarkan saja." Fanny menatap suaminya lama. Kemudian, ia mengangguk pelan. Malam itu, mereka berbincang cukup lama.
Yuan terus menenangkan Fanny dengan kata-kata lembutnya, membuat istrinya perlahan merasa lebih baik. Sebelum tidur, mereka berdua sholat bersama, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ketabahan menghadapi segala ujian. Setelah sholat, Yuan menggenggam tangan istrinya erat. Sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Aku yakin, kita bisa melewati ini semua. Fanny mengangguk, kali ini dengan senyum yang lebih tulus. Terima kasih sudah selalu ada untukku, Mas. Yuan membalas senyumannya. Selalu, sayang. Malam itu, Fanny tidur dalam pelukan suaminya, merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tahu, selama ada Yuan di sisinya, ia bisa menghadapi apapun. Dan dalam hatinya, ia berjanji akan terus bersabar, karena ia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang ikhlas dan kuat. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan dan membangunkan Yuan untuk sholat subuh, Fanny duduk di meja makan dengan pikiran yang masih penuh dengan perkataan orang-orang kemarin. Ia mencoba mengabaikan, tapi suara-suara mereka seakan masih bergema di telinganya. Yuan duduk di sampingnya sambil menikmati teh hangat yang baru saja dibuat istrinya. Tatapan matanya memperhatikan wajah Fanny yang tampak lebih murung dari biasanya. Sayang, masih kepikiran omongan mereka? Tanya Yuan lembut. Fanny menoleh dan tersenyum kecil, tapi senyumnya tidak benar-benar meyakinkan. Aku sudah mencoba tidak peduli, Mas, tapi rasanya sulit. Yuan menghela napas pelan. Ia tahu betapa istrinya selalu berusaha tegar, tapi fitnah dan cibiran yang terus-menerus datang tentu saja bisa membuat siapapun goyah. Fanny mengaduk sendok kecil di dalam cangkirnya dengan pelan. Mas, apa kita salah kalau hidup sederhana? Kenapa kamu bertanya begitu? Sayang? Fanny menghela napas panjang sebelum menjawab. Mereka selalu bilang, kalau memang kita cukup secara finansial, kenapa rumah kita masih seperti ini? Kenapa aku tetap naik sepeda ke sekolah? Kenapa kita tidak pernah membeli barang-barang mahal? Yuan tersenyum kecil dan menggenggam tangan istrinya. Kita tidak hidup untuk memamerkan apa yang kita punya, sayang. Kita hidup untuk mencari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanny menatap suaminya, matanya berbinar haru. Namun, jauh di dalam hatinya, masih ada perasaan yang mengganjal. Setelah sarapan, Fanny bersiap berangkat ke sekolah. Ia mengenakan jilbabnya dengan rapi, lalu menatap suaminya yang sedang mengemas paket untuk dikirimkan. Aku pergi dulu, Mas, ujarnya. Yuan menoleh dan tersenyum. Hati-hati di jalan, sayang. Fanny tersenyum tipis sebelum akhirnya keluar rumah dan mengayuh sepedanya menuju sekolah. Siang itu, sepulang mengajar, Fanny kembali melewati warung tempat para ibu-ibu berkumpul. Awalnya ia ingin langsung pulang, tetapi entah mengapa hari ini hatinya terasa begitu panas. Ia berhenti tepat di depan mereka. Beberapa ibu yang sedang bergosip terkejut melihat Fanny yang tiba-tiba berdiri di sana. Ada yang ingin aku tanyakan, ucap Fanny dengan suara tenang namun tegas. Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka, seorang ibu yang paling sering menebar fitnah, menyilangkan tangannya di dada. Apa, Fan? Kamu mau marah karena kita bicara kenyataan? Fanny menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku cuma ingin tahu, sejak kapan kalian bisa menentukan bagaimana seharusnya hidup seseorang? Para ibu itu terdiam sejenak. Sejak kapan kalian berhak menilai apakah suamiku bekerja atau tidak? Sejak kapan kalian berhak mengatakan kalau jualan online bukan pekerjaan sungguhan? Suasana menjadi lebih hening. Beberapa dari mereka mulai gelisah. Aku tidak pernah meminta kalian memahami hidupku, tapi setidaknya hargai apa yang aku jalani. Fanny menatap mereka satu persatu. Suamiku bekerja keras. Dia mungkin tidak pergi ke kantor atau ladang seperti suami kalian, tapi dia berjuang dengan caranya sendiri. Dan aku bangga padanya. Para ibu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak tidak nyaman dengan ketegasan Fanny. Kalau memang suamimu sukses, kenapa kalian masih hidup sederhana? Celetuk salah satu dari mereka, masih mencoba mencari alasan untuk menyerang. Fanny tersenyum kecil. Kenapa kalian berpikir bahwa kesuksesan harus ditunjukkan dengan kemewahan? Kami memilih hidup sederhana bukan karena kami tidak mampu, tapi karena kami merasa cukup. Itu bukan urusan kalian. Tidak ada yang bisa membalas.
Fanny bisa melihat beberapa dari mereka mulai menunduk, seakan merasa bersalah. Fanny menghela napas panjang. Aku hanya ingin hidup damai. Aku tidak pernah mengganggu kalian, tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga kalian. Tapi tolong, jangan ganggu hidupku juga. Setelah mengatakan itu, Fanny kembali mengayuh sepedanya tanpa menunggu jawaban. Di sepanjang perjalanan pulang, hatinya terasa lebih lega. Ini pertama kalinya ia benar-benar berbicara untuk membela dirinya dan suaminya. Bukan karena ia ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena ia ingin orang-orang berhenti menghakimi tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sampai di rumah, Yuan sudah menunggunya di depan pintu dengan senyum hangat. "Kamu kelihatan lebih cerah hari ini, sayang," katanya sambil menarik Fanny ke dalam pelukan. Fanny tersenyum dalam dekapannya. "Aku akhirnya berbicara, Mas." Yuan mengangkat alis. "Berbicara?" Fanny mengangguk dan menceritakan apa yang baru saja terjadi di warung. Yuan mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tertawa kecil di akhir cerita. "Kamu benar-benar luar biasa, sayang." Ia mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa, tapi aku senang kamu bisa menunjukkan ketegasanmu." Fanny tersenyum tipis. "Aku hanya ingin mereka berhenti bicara buruk tentangmu, Mas." Yuan mencium kening istrinya dengan lembut. "Terima kasih sudah selalu membelaku, sayang. Tapi ingat, kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang terpenting, kita tetap bersama dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Fanny mengangguk dan menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Hari itu, ia belajar satu hal penting. Membela diri itu perlu, tetapi tetap rendah hati adalah kunci agar hati tetap tenang. Dan ia tahu, bersama Yuan, ia bisa menghadapi apapun. Pagi itu, suasana rumah Fanny dan Yuan terasa lebih tenang. Setelah semalam menangis di pelukan suaminya, Fanny merasa hatinya lebih lapang. Ia mulai menerima bahwa tak semua orang bisa mereka kendalikan, dan yang terpenting adalah menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Setelah menyiapkan sarapan, Fanny duduk di meja makan bersama Yuan. Ia melihat suaminya sibuk mengetik di laptop, sesekali mengecek ponselnya dengan ekspresi serius. "Mas, kenapa serius banget?" tanya Fanny sambil menuangkan teh ke dalam cangkir Yuan. Yuan tersenyum sekilas, lalu menunjukkan layar ponselnya. "Sayang, ini baju yang aku jual, viral di media sosial." Fanny mengernyitkan dahi, lalu melihat layar ponsel Yuan. Matanya membulat ketika melihat jumlah like dan komentar yang sangat banyak. "Masya Allah, Mas, kok bisa?" Yuan mengusap tengkuknya. "Tadi malam aku coba pakai strategi promosi baru. Ternyata ada influencer yang tanpa sengaja beli bajuku dan nge-review di TikTok. Dari situ, pesanan langsung meledak." Fanny tersenyum lebar. "Alhamdulillah, Mas, berarti jualanmu makin berkembang." Yuan mengangguk, tapi raut wajahnya tetap serius. "Iya, sayang, tapi aku khawatir kalau aku nggak bisa menangani pesanan sebanyak ini sendirian." Fanny berpikir sejenak. "Kalau begitu, kita cari karyawan, Mas. Mulai dari yang bisa bantu packing dulu." Yuan tersenyum penuh syukur. "Kamu selalu punya ide yang bagus, sayang." Hari itu juga, Yuan mulai merekrut 2 orang karyawan untuk membantunya mengemas pesanan. Dalam waktu seminggu, perkembangan bisnisnya semakin pesat. Fanny yang awalnya hanya mendukung dari belakang, kini ikut membantu mengelola keuangan dan strategi pemasaran. Dari bisnis kecil yang sering diremehkan tetangga, kini usaha Yuan berubah menjadi bisnis yang berkembang pesat. Namun, perubahan itu juga membawa kejadian tak terduga. Suatu sore, ketika Fanny pulang dari sekolah, ia kembali melewati warung tempat ibu-ibu biasa berkumpul. Namun kali ini, suasananya berbeda. Biasanya, ia akan mendengar cibiran atau bisik-bisik saat melintas. Tapi hari ini, mereka justru memandangnya dengan tatapan berbeda, seperti heran, kagum, atau bahkan sedikit canggung. Salah satu ibu tiba-tiba mendekat. "Bu Fanny, suami kamu jualan online, kan?" Fanny berhenti dan tersenyum tipis. "Iya, Bu." Si ibu itu mengangguk-angguk. "Kok bisa viral? Ya? Aku sampai lihat di Facebook, banyak yang bilang jualannya laris banget." Fanny hanya tersenyum. Ia tak ingin menyombongkan diri.
Alhamdulillah, Bu. Rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu lain mulai berbisik-bisik. Beberapa yang dulu sering meremehkannya kini justru bersikap lebih ramah. Bu Feni, kalau ada baju bagus, kasih tahu saya, ya? Ujar seorang ibu yang sebelumnya suka mencibir. Feni mengangguk sopan, lalu melanjutkan langkahnya pulang. Dalam hati, ia tersenyum kecil. Dunia memang cepat berubah. Yang dulu meremehkan, kini mulai bersikap lebih baik. Tapi Feni tidak ingin menyimpan dendam. Ia hanya ingin terus bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tiba di rumah, Yuan sudah menunggunya di teras dengan senyum hangat. Sayang, kamu kelihatan bahagia hari ini, ujar Yuan sambil menarik tangan istrinya untuk duduk di sampingnya. Feni tersenyum. Mas, ibu-ibu yang dulu suka mencibir mulai bersikap lebih ramah. Yuan terkekeh. Ya, begitulah manusia. Kalau kita masih di bawah, diremehkan. Kalau kita di atas, dijilat. Feni menepuk lengan suaminya pelan. Mas, jangan begitu. Yuan tertawa. Aku cuma bercanda, sayang. Yang penting kita tetap rendah hati. Feni mengangguk. Dalam hati, ia merasa lebih tenang. Mereka telah melalui banyak ujian. Tapi akhirnya, kesabaran mereka berbuah manis. Dan Feni semakin yakin, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanya perlu bersabar serta terus berusaha. Beberapa bulan setelah bisnis Yuan berkembang pesat, kehidupan Feni dan suaminya berubah drastis. Rumah mereka yang dulu sederhana kini mulai direnovasi sedikit demi sedikit. Tidak ada yang berlebihan, tetapi cukup mencerminkan perubahan keadaan ekonomi mereka. Tetangga yang dulu meremehkan Yuan kini justru sering bertanya tentang bisnisnya. Mas Yuan, gimana sih caranya biar jualan online bisa sukses? Tanya salah satu tetangga pria ketika melihat Yuan sedang mengawasi karyawan yang tengah mengemas pesanan. Yuan hanya tersenyum ramah. Yang penting konsisten dan sabar, Pak. Namanya usaha, pasti ada naik turunnya. Ibu-ibu yang sering bergunjing di warung pun mulai berubah sikap terhadap Feni. Mereka tidak lagi berbisik-bisik saat Feni lewat, melainkan menyapanya dengan ramah. Bu Feni, bajunya masih ada stok enggak? Saya mau beli buat anak saya, tanya seorang ibu yang dulu paling sering mencibirnya. Feni tersenyum sopan. Insya Allah ada, Bu. Nanti saya tanyakan ke suami saya, ya. Feni tahu, perubahan sikap para tetangganya ini bukan semata-mata karena mereka menyadari kesalahan mereka, tetapi lebih karena mereka melihat keberhasilan Yuan. Meski begitu, ia tidak menyimpan dendam. Mas, aku jadi kepikiran sesuatu, ujar Feni ketika mereka duduk berdua di teras pada suatu malam. Apa itu, sayang? Yuan menatap istrinya penuh perhatian. Aku ingin kita gunakan sebagian rezeki ini untuk membantu orang lain, kata Feni pelan. Dulu kita pernah merasakan betapa sulitnya hidup. Aku ingin setidaknya bisa meringankan beban orang-orang yang mungkin sedang mengalami apa yang pernah kita alami. Mata Yuan berbinar. Masya Allah, sayang. Itu ide yang sangat baik. Aku setuju. Sejak saat itu, mereka mulai menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha mereka untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ada yang mereka bantu secara langsung, ada juga yang mereka berikan melalui sedekah tanpa diketahui penerimanya. Semakin mereka berbagi, semakin mereka merasa hidup mereka penuh berkah. Tetangga-tetangga mereka pun semakin segan. Jika dulu mereka memandang rendah Yuan dan Feni, kini mereka justru menghormati mereka. Bahkan, suatu hari, salah satu ibu yang dulu paling sering mencibir Feni mendekatinya dengan wajah menyesal. Bu Feni, saya ingin minta maaf, ucapnya lirih. Dulu saya sering berkata buruk tentang ibu dan suami. Saya menyesal, Bu. Feni tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah memaafkan sejak lama. Si ibu itu tampak terharu. Terima kasih, Bu Feni. Saya banyak belajar dari ibu. Feni mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa damai. Dunia memang penuh dengan ujian. Tapi bagi mereka yang bersabar dan tetap berbuat baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyiapkan ganjaran yang indah. Pagi itu, Feni bangun lebih awal seperti biasa. Ia membangunkan Yuan dengan lembut untuk sholat subuh, lalu melanjutkan aktivitasnya menyiapkan sarapan.
Suaminya kini semakin sibuk dengan bisnisnya, tetapi ia tetap meluangkan waktu untuk sholat dan mengaji bersama Fanny setiap hari. Saat mereka duduk bersama di meja makan, Fanny menatap suaminya dengan penuh syukur. "Mas, aku merasa hidup kita sekarang jauh lebih tenang," ujarnya sambil menyajikan teh hangat untuk Yuan. Yuan tersenyum, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Iya, sayang. Semua ini berkat kesabaran dan doa-doamu. Aku benar-benar bersyukur punya istri sepertimu." Fanny tersenyum malu. Ia tahu perjalanan mereka tidak mudah. Dulu, mereka harus menghadapi cibiran dan fitnah. Tapi kini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahwa kesabaran dan keikhlasan mereka tidak sia-sia. Hari itu, mereka memutuskan untuk mengunjungi panti asuhan dan berbagi rezeki dengan anak-anak yatim. Fanny merasa hatinya semakin damai melihat senyum anak-anak yang mereka bantu. Namun, kejutan lain menanti mereka. Saat mereka kembali ke rumah, Yuan menerima telepon dari seorang kenalan bisnis. "Sayang, kita dapat undangan dari salah satu supplier besar untuk bekerja sama. Jika ini berjalan lancar, bisnis kita bisa semakin berkembang." Fanny mengangguk penuh syukur. "Alhamdulillah, Mas. Semua ini berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka semakin stabil. Yuan kini memiliki gudang sendiri untuk menyimpan stok barang, dan beberapa karyawan untuk membantu operasional. Fanny pun tetap mengajar dengan penuh dedikasi, karena ia merasa itu adalah panggilan jiwanya. Yang paling membahagiakan bagi mereka bukanlah kesuksesan materi, tetapi ketenangan batin dan keberkahan hidup. Kini, setiap kali Fanny melewati warung tempat ibu-ibu berkumpul, ia tidak lagi mendengar cibiran. Sebaliknya, mereka menyapanya dengan ramah dan penuh hormat. Hidup memang penuh ujian, tetapi Fanny dan Yuan telah membuktikan bahwa kesabaran, kerja keras, dan doa tidak pernah mengecewakan. Mereka tetap rendah hati, tetap berbagi, dan yang terpenting tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang bersabar.